Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 2204-2206. Sejak Bari Tian dan keluarga Tiannya mengundurkan diri dari panggung sejarah Lin Hai, keluarga Sue yang diwakili oleh Conor Sue dan Sue Changkong telah menggantikan posisi keluarga Tian di masa lalu dan menjadi salah satu dari 3 keluarga yang kuat di Lin Hai. Terlebih lagi, dibandingkan dengan 3 keluarga sebelumnya, ketiga keluarga itu benar-benar berbeda. Bagaimanapun, dengan dukungan Kevin Ye, masing-masing dari 3 keluarga besar Lin Hai memiliki setidaknya satu ranah bawaan. Adapun pemilik keluarga Ouyang saat ini, Ouyang Tian, dia telah diajari banyak hal oleh Kevin Ye. Ranahnya telah menjadi misteri di antara ketiga keluarga. Keluarga Sui, keluarga Ouyang, dan keluarga Fang, sekarang tidak peduli yang mana yang disingkirkan sendirian, mereka memiliki status yang luar biasa di Jiangnan. Di Lin Hai, jika orang biasa terlibat dalam salah satu dari 3 keluarga, dia adalah karakter yang dapat berjalan mendatar. Pang Wenliang terkait erat dengan keluarga Fang dan keluarga Sui. Tidak heran orang ini begitu sombong dan angkuh di tanah dekat laut. Dengan suara menggelegar, 2 gerbang besi tinggi di luar ring ditendang terbuka. Kemudian, dipimpin oleh Fang Yut dan Lu Guangyao, sekelompok orang yang mengenakan jas hitam dan gerakan seragam bergegas masuk. Orang-orang besar berpakaian hitam ini bukanlah orang biasa. Di antara mereka, tingkat terendah adalah alam ular roh, dan tingkat kultivasi tertinggi adalah gajah naga. Ladang gas seperti itu, wajah kartu seperti itu juga mengejutkan semua orang yang hadir. Mendengarkan langkah kaki yang mendominasi di lantai bawah, Pang Wenliang memiliki fondasi yang kuat saat ini. Wajahnya menunjukkan warna kegembiraan dan berseru ke bawah, kakak ipar, aku di sini, aku di sini. Berbicara, mata Pang Wenliang kembali ke kotak 5, warnanya menjadi ganas. Bajingan kecil, katakan padamu, kakak iparku telah datang, kamu menunggu untuk mati. Atas kata-kata Pang Wenliang, Su Yuming dan yang lainnya di samping benar-benar mencubit keringat dingin untuknya. Su Yuming hari ini adalah dewa lama di dalam hati, atau pepatah lama itu benar, tidak melakukan tidak akan mati, Pang Wenliang adalah akhir dari cerita. Saat suara langkah kaki semakin dekat, kepercayaan diri Pang Wenliang semakin melimpah. Sekarang punggungnya tegak, wajahnya berubah dari panik menjadi gembira dan nyaman, dan bahkan napasnya mulai terdengar keras. Tak lama kemudian Fang Yut dan Lu Guangyao bersama orang-orang datang ke tempat umum. Ketika dia melihat Fang Yut, Pang Wenliang segera menundukkan kepalanya. Betapa sedihnya dia, kakak ipar, kamu harus membuat keputusan untukku. Apakah kamu harus membuat keputusan untukku? Saat ini, Fang Yut hanya melirik Pang Wenliang, lalu tatapannya jatuh pada tubuh Fang Hu, apa yang terjadi, siapa yang membuat masalah di sini? Dibandingkan dengan Pang Wenliang, Fang Yut tampaknya lebih percaya pada Fang Hu. Bagaimanapun, Fang Hu adalah budak dari keluarga Fang, dan dia tidak akan berbohong pada dirinya sendiri. Ketika Fang Hu menggerakkan mulutnya dan hendak mengatakan sesuatu, sebuah suara tiba-tiba menyela Fang Hu dan Fang Yut. Tuan Fang, saya sudah lama tidak bertemu dengan Anda. Saat ini, orang yang berbicara tidak lain adalah Tugang, yang berdiri di pintu kotak. Mengikuti suara itu, Fang Yut segera menoleh. Ketika dia melihat wajah Tugang yang dikenalnya, dia terkejut. Anda harus tahu bahwa Cynthia Fang adalah anggota geng Sirius saat itu. Keluarga Fang dan keluarga Tian juga bertarung secara terbuka dan diam-diam selama bertahun-tahun. Fang Yut secara alami mengenal geng Tu. Tugang, mengapa Anda ada di sini? Setelah terkejut, punggung Fang Yut mulai terasa dingin. Setelah menghilangnya geng Sirius, geng Tu dan Tu Meng menghilang secara aneh. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka telah meninggal, sementara yang lain mengatakan bahwa mereka sedih tentang disintegrasi geng Sirius dan meninggalkan kampung halaman mereka. Tidak banyak orang yang benar-benar tahu bahwa geng Tu dan Tu Meng telah berada di sekitar Kevin Ye. Untuk sesaat, suasana hati Fang Yut mulai tidak terkendali. Dia tidak dapat mengerti mengapa Tugang tiba-tiba muncul di sini. Kakak ipar, itu dia. Itu bajingan di dalam kotak yang ingin membunuhku. Kakak ipar, kau akan membuat keputusan untukku. Kau akan membuat keputusan untukku. Mendengar teriakan Pang Wenliang, Fang Yut kembali jatuh di tubuh Tugang. Tugang, keluarga Tian sudah pergi sekarang. Keberadaan Bari Tian tidak diketahui. Putra tuanmu sudah pergi. Apa yang kau lakukan kembali ke Lin Hai? Dibandingkan dengan klub, Fang Yut saat ini ingin mencari tahu apa yang ingin dilakukan Tugang ketika dia tiba-tiba muncul di Lin Hai. Mengenai permusuhan Fang Yut, Tugang hanya mencibir, Tuan Fang, apa yang kau katakan tidak benar. Pertama, tuanku bukan Bari Tian. Kedua, aku tidak kembali ke Lin Hai. Aku telah berada di Lin Hai sepanjang waktu mendengarkan jawaban Tugang, Fang Yut tertegun lagi. Namun, Pang Wenliang tidak bisa mendengarkan. Dia berdiri di samping Fang Yut, memegang lengan Fang Yut dan memohon, kakak ipar, jangan bicara omong kosong tentang orang ini.
Bunuh dia, bunuh dia. Mengenai ketidaksabaran Pang Wenliang, Fang Yut hanya menatapnya dengan tajam, yang membuat Pang Wenliang langsung terdiam dan tidak berani bicara lagi. Tugang, aku tidak ingin mempermalukanmu karena persahabatanmu dengan Cynthia. Tapi, kamu harus menjelaskan kepadaku apa yang terjadi hari ini. Mengapa kamu datang ke sini untuk membuat masalah? Siapa yang pada akhirnya memerintahkanmu untuk membuat masalah di sini? Jika kamu tidak bisa mengatakan yang sebenarnya hari ini, jangan salahkan Fang atas kekejamannya. Jelas, Fang Yut tidak percaya bahwa kemunculan Tugang yang tiba-tiba di klub ini adalah suatu kebetulan. Oleh karena itu, prioritas utamanya sekarang adalah mencari tahu siapa yang ada di balik layar. Namun, ketika Fang Yut bertanya dengan suara tajam, suara Kevin Ye terdengar lagi di dalam kotak, berkata, akulah yang memerintahkannya. Mengapa, Fang Yut, apakah kamu punya pendapat? Dengan suara Kevin Ye yang tiba-tiba terdengar, dua sosok keluar dari kotak perlahan-lahan. Kedua orang ini bukan orang lain. Mereka adalah Kevin Ye dan Nindi Sui. Sampai sekarang, Pang Wenliang dan Feng Yuansheng di bawah tangannya melihat wajah asli pria misterius di kotak 5. Namun, Pang Wenliang tidak takut mati. Setelah melihat Kevin Ye, dia malah menunjuk Kevin Ye dan bergumam, kakak ipar, itu dia. Bajingan kecil ini adalah dalang di balik layar. Mendengar kata-kata Pang Wenliang, kulit kepala Fang Yut mati rasa, dan dia tidak bisa menahan keringat. Tanpa menunggu Pang Wenliang bereaksi, Fang Yut menamparkan wajah Pang Wenliang. Tamparan itu membuat Pang Wenliang berbalik beberapa kali, bajingan, kamu punya mata dan tidak tahu gunung. Apakah kamu tahu siapa yang berdiri di depanmu? Sambil berkata, Fang Yut tanpa daya menatap Kevin Ye, Ye Sao, kamu keluar dari celah gunung. Menghadapi Kevin Ye, situasi Fang Yut cukup memalukan. Bagaimanapun, kedua putrinya sekarang telah menjadi ibu rumah tangga pemuda itu, dan setidaknya dia adalah ayah mertua Kevin Ye. Namun, yang membuat Fang Yut tidak berdaya adalah meskipun dia memiliki hubungan seperti itu, dia tidak berani bersikap berani di depan Kevin Ye. Bagaimanapun, nama Iblis Timur tidak dapat dilanggar oleh siapapun. Jadi di depan Kevin Ye, tidak peduli dia atau Fang Hanshan, dia harus berhati-hati. Ketakutan akan kekuasaan absolut ini telah lama melampaui hierarki dan status sekuler. Tentu saja, pada saat ini, kinerja Fang Yut cukup teratur, tetapi orang lain yang hadir tidak seberuntung Fang Yut. Melihat Kevin Ye, dia berlutut, wajahnya penuh ketakutan dan tergagap, Ye Sao. Dan orang ini bukan orang lain. Dia adalah perwakilan dari keluarga Sui, Lu Guangyao. Bab 2205. Melihat Kevin Ye dan Nindi Sui keluar dari kotak 5, Fang Yut agak malu, tetapi tidak terlalu takut. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana mengatakan bahwa dia adalah ayah mertua Kevin Ye secara nama. Bahkan jika bocah itu masih marah, dia tidak berani melakukan apapun tentang dirinya sendiri. Jika dia ingin berbudi luhur, Kevin Ye setidaknya menganggap bahwa Mia Fang dan Cynthia Fang tidak. Tetapi sekarang Lu Guangyao bisa berbeda, dia juga tidak menyangka bahwa di klub ini yang melakukan hal-hal di belakang layar adalah Kevin Ye. Di hadapan Kevin Ye, Lu Guangyao tidak memiliki keberanian seperti Fang Yut. Di depan semua orang, dia langsung berlutut, dan seluruh orang itu hampir lumpuh di depan Kevin Ye. Melihat pemandangan ini, Pang Wenliang benar-benar tenang. Pang Wenliang dapat dikatakan telah bekerja keras untuk menemukan dua pendukung paling terkenal di Linhai. Dia mengira kedua kekuatan itu pasti bisa melancarkan serangan yang begitu kejam untuk dirinya sendiri, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa saudara iparnya menamparkan wajahnya setelah bertemu satu sama lain. Bawahan dari penjaga lamanya itu langsung berlutut ketika melihat yang lain. Pada saat ini, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Penampilan keluarga Fang dan Lu Guangyao memberitahu Pang Wenliang secara menyeluruh bahwa dia benar-benar membuat masalah dengan orang-orang yang seharusnya tidak terprovokasi atau tidak dapat diprovokasi. Mengenai Fang Yut, Kevin Ye hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Meskipun Fang Yut dan seluruh keluarga Fang memiliki hubungan yang dalam dengannya, hubungan itu sangat rapuh. Bagaimanapun, keluarga Fang bukanlah bawahannya, tetapi Lu Guangyao berbeda. Berbalik dan menatap Lu Guangyao yang berlutut di kakinya, Kevin Ye mendengus, oh, bukankah ini Tuan Lu? Aku sudah lama tidak melihatnya. Tuan Lu sangat berkuasa. Dia keluar dari pintu dengan begitu banyak pengawal di belakangnya. Kartu ini tidak biasa. Bangun, cepat bangun. Aku tidak sanggup berdiri di hadapan Tuan Lu yang berlutut. Kata-kata Kevin Ye lugas dan menyindir Lu Guangyao. Saat ini, Lu Guangyao sudah membuat kakinya lemas, bahkan jika dia ingin berdiri, dia tidak bisa berdiri. Perlahan-lahan dia mengangkat kepalanya, wajah Lu Guangyao menjadi pucat, dan seluruh tubuhnya menggigil. Dia mengulurkan tangannya untuk menarik celana Kevin Ye dan berteriak, Ye Sao, aku tahu aku salah. Aku tidak menyangka kau ada di sini. Ye Sao. Tidak seorang pun mengira bahwa Lu Guangyao,
bos yang terkenal di dunia dengan kekayaan dan harta benda, yang bisa berjalan mendatar di depan laut, berlutut di depan pemuda itu dan menangis. Dia tampak seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Dalam hal ini, Kevin Ye juga melotot ke arah Lu Guangyao dengan jijik. Baiklah, aku tahu kau juga melakukan sesuatu untuk orang lain. Bangunlah. Mendengar perkataan Kevin Ye, Lu Guangyao mengucapkan syukur dalam hatinya. Namun, saat ia hendak bangun, kakinya masih gemetar. Ia memanjat beberapa kali sebelum akhirnya berdiri di tempat. Kau punya saham di klub ini. Di depan semua orang, Kevin Ye langsung menghampiri Lu Guangyao. Lu Guangyao begitu takut hingga ia melambaikan tangannya, tidak, sama sekali tidak. Ini urusan Sue Zong, dan Pang Wenliang. Aku tidak pernah terlibat di dalamnya. Menghadapi tekanan besar Kevin Ye, Lu Guangyao terpaksa melepaskan Sue Changkong. Mendengar ini, Kevin Ye hanya tersenyum dalam diam, telepon Sue Changkong dan katakan padanya aku akan menunggu penjelasannya di sini. Saat ini, Lu Guangyao sudah takut setengah dari hidupnya, mana berani melanggar perintah Kevin Ye. Sambil menggigil, Lu Guangyao segera menghubungi nomor Sue Changkong. Telepon itu segera tersambung, dan suara Sue Changkong terdengar tidak sabar. Guangyao, bagaimana situasinya? Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku memiliki sesuatu yang penting untuk ditangani di sini? Mengapa, klub sudah berakhir? Meskipun Lu Guangyao tidak menyalakan hands-free saat ini, tetapi untuk suara di ujung telepon, Kevin Ye dan Nindi Sue dapat mendengar dengan jelas. Tuan Sue, sebaiknya Anda datang ke sini sendiri. Saya. Tidak menunggu kata-kata Lu Guangyao selesai, sisi Nindi Sue benar-benar tidak dapat melihat. Pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan tangannya yang seperti batu giok, dan ponsel Lu Guangyao jatuh di tangannya. Tetapi tanpa menunggu orang-orang bereaksi dalam pemandangan ajaib ini, Nindi Sue langsung menuju ke telepon dan berkata, saya Nindi Sue. Sue Changkong, saya akan memberi Anda 5 menit sekarang. Jika Anda tidak muncul di klub setelah 5 menit, Anda tidak akan pernah muncul di Linhai lagi. Setelah itu, Nindi Sue langsung menutup telepon dan melemparkan telepon kembali ke Lu Guangyao. Melihat ekspresi Nindi Sue, bahkan Kevin Ye di satu sisi tanpa sadar mengacungkan jempol. Namun, sekarang Pang Wenliang telah benar-benar mati, seluruh tubuhnya tidak memiliki keberanian untuk berdiri di tempat, tubuhnya yang gemuk seperti bola yang frustrasi, lumpuh di luar kotak di lantai 2. Bahkan Fang Hu pun ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa para pria dan wanita muda di depannya akan begitu mendominasi. Baik Fang Yut maupun Sue Changkong tampaknya tidak dianggap sebagai satu hal di mata mereka. Itu adalah Fang Yut. Meskipun cukup memalukan bertemu Kevin Ye dalam situasi ini, Pang Wenliang mengatakan bahwa dia adalah saudara iparnya, paman dari Mia Fang dan Cynthia Fang. Bahkan jika Pang Wenliang memiliki banyak kesalahan dan menyinggung Kevin Ye, dia tetaplah anggota keluarga. Ye Sao, aku bertanya-tanya apakah ada kesalahpahaman antara kamu dan saudara iparku. Namun, dia mengatakannya lagi. Tidak peduli bagaimana dia mengatakannya, itu juga paman dari Mia Fang dan Cynthia. Aku bertanya-tanya apakah Ye Sao bisa memberi Wen Liang kebebasan di hadapan saudara perempuan mereka. Sekarang pemandangannya memalukan, Fang Yut hanya bisa menjilati wajah untuk memohon Pang Wenliang. Atas kata-kata Fang Yut, Kevin Ye hanya tersenyum, dan kemudian melihat ke seluruh ring tinju dengan misterius, haha, aku melepaskannya. Itu benar-benar hanya masalah kata-kata. Kehidupannya yang buruk tidak penting bagiku. Saat dia mengatakan ini, Kevin Ye tiba-tiba mengubah ucapannya dan berkata dengan nada mencibir, tapi Fang Yut, kamu harus mengerti sedikit, biarkan aku membiarkannya bersikap sederhana, tetapi jika kamu ingin roh-roh jahat di klub melepaskannya, aku khawatir itu tidak sesederhana itu. Baru lebih dari setahun sejak klub ini dibangun. Namun, ada lebih dari 300 jiwa yang dizalimi berkeliaran di lingkaran bawah tanah di lantai 5. Artinya, satu orang akan mati setiap hari. Kamu bilang, bisakah mereka melepaskan saudara iparmu? Mendengar kata-kata Kevin Ye, Fang Yut juga secara tidak sadar takut hingga berkeringat dingin. Dengan desisan dingin, Fang Yut saat ini hanya bisa melangkah mundur. Tatapannya seperti ini terhadap Pang Wenliang di tanah, yang merupakan semacam ketidakpedulian dan pertanyaan. Tatapan mata Fang Yut juga membuat Pang Wenliang menjadi cerdas, seluruh tubuhnya tanpa sadar bergetar. Namun, lelaki itu juga sangat cepat mengelak dari tanggung jawabnya dan berkata, kakak ipar, itu bukan urusanku. Feng Yuansheng yang bertanggung jawab atas cincin ini. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu akan ada begitu banyak kasus yang merenggut nyawa manusia di sini. Aku dirugikan. Aku dirugikan, kakak ipar. Bab 2206. Fang Yut tidak akan pernah mempercayai hal-hal ilusi seperti roh-roh jahat dari orang-orang di dekatnya. Dia bahkan akan mencela para iblis dan membingungkan masyarakat saat itu juga. Namun, kata-kata yang keluar dari mulut Kevin Ye, artinya sama sekali berbeda. Bagaimanapun,
Fang Yut tahu bahwa pria di depannya bukanlah orang biasa. Dewa Iblis Timur mengolah dirinya ke surga, yang diakui oleh seluruh timur dan bahkan seluruh dunia. Seseorang yang dapat menyamai gerbang tersembunyi surga timur, dan bahkan dapat dengan stabil menekan salah satu ujung gerbang tersembunyi jalan surgawi, adalah tokoh teratas di antara para biarawan timur. Dari mulutnya untuk mengucapkan dua kata ini, tidak dapat membantu tetapi Fang Yut tidak percaya. Tentu saja, reaksi Pang Wenliang saat ini juga membenarkan kata-kata Kevin Ye. Namun, Feng Yuansheng tidak menyangka bahwa tuan keluarganya akan begitu tidak berperasaan. Saat ini, dia tidak ragu untuk menjual dirinya sendiri. Menghadapi perilaku Pang Wenliang yang tidak bertanggung jawab dalam melempar pot, hati Feng Yuansheng sudah berantakan. Meskipun di hadapan begitu banyak orang penting, Feng Yuansheng tidak berani untuk mengeluh, tetapi di dalam hatinya, dia telah memberikan salam kepada leluhur Pang Wenliang generasi ke-18. Nenek, Pang Wenliang, kamu adalah orang yang tidak berperasaan, tidak tahu malu, dan tidak tahu malu. Aku telah melakukan segalanya untukmu selama bertahun-tahun. Ketika semuanya berakhir, kamu memperlakukanku seperti ini. Kamu tidak akan mati dengan baik. Aku mengutukmu, aku mengutukmu. Namun, apa yang dipikirkan Feng Yuansheng di dalam hatinya hanyalah apa yang ada di dalam hatinya. Di hadapan Fang Yut, dia sama sekali tidak berani mengatakan kata-kata ini. Bagaimanapun, Fang Yut adalah saudara ipar Pang Wenliang, dan dari pemandangan itu, tampaknya pemuda di kotak kelima memiliki hubungan yang dalam dengan keluarga Fang. Jika Pang Wenliang dapat bertahan hidup kali ini, dia harus mencari nafkah di bawah tangannya, jadi Feng Yuansheng hanya bisa menahan amarahnya dan membawa panci hitam besar itu ke bawah. Adapun Feng Yuansheng, Kevin Ye tidak punya niat untuk membunuh. Meskipun dia yang bertanggung jawab atas ring, tangannya tidak ternoda terlalu banyak darah. Faktanya, setengah dari kehidupan orang-orang di ring bawah tanah dan bahkan seluruh klub terkait dengan Long Ye. Melihat Pang Wenliang terlatih tatih di tanah dan meneriakkan ketidakadilan, Fang Yut melangkah maju dengan satu kaki. Meskipun kaki ini tidak menggunakan seluruh kekuatannya, itu sudah cukup untuk menunjukkan kemarahan Fang Yut. Dia mengusir Pang Wenliang keluar dari rumah untuk waktu yang lama. Fang Yut terengah-engah, dasar bajingan, bagaimana aku memberitahumu ketika kamu membuka klub ini? Bagaimana kamu menjaminku? Kamu mengatakan bahwa kamu dulu melakukan real estate yang busuk, mengeluarkan keranjang yang begitu besar, itu semua adalah pantat Laozi untukmu. Kamu kembali dalam keadaan solid, bukan? Laozi, jika aku tidak melihat wajah ayahmu dan saudara perempuanmu, aku akan memotongmu dengan tanganku sendiri. Sambil memberi pelajaran kepada Pang Wenliang, Fang Yut meletakkan tangannya di pinggulnya. Namun, Fang Yut masih melirik ke arah Kevin Ye dari waktu ke waktu. Jelas bahwa Fang Yut sengaja bermain untuk Kevin Ye, dan dia juga mengamati sikap Kevin Ye. Saat ini, hidup dan mati Pang Wenliang dapat dikatakan semuanya ada di tangan Kevin Ye. Dia mengatakan bahwa Pang Wenliang akan hidup jika dia mau, dan dia akan mati jika dia mati. Bahkan Fang Yut tidak dapat menghentikannya. Oleh karena itu, demi menyelamatkan nyawa saudara iparnya, Fang Yut hanya dapat bertarung lebih dulu dari Kevin Ye, berharap Kevin Ye dapat menempatkan Pang Wenliang pada ketidakkegoisannya sendiri. Namun, demi penampilan Fang Yut, Kevin Ye bahkan tidak mengangkat matanya. Bahkan Su Yuming dan Lu Ziqiang tersenyum dengan mata terpejam. Dari lubuk hati mereka merasa bahwa kemampuan akting Fang Yut terlalu buruk. Bagaimana mungkin trik menipu anak-anak ini dapat disembunyikan dari yang sekarang? Terlepas dari Fang Yut atau Pang Wenliang, yang ditendang sejauh 3 kaki, Kevin Ye hanya bertanya kepada Tugang di belakangnya. Tugang, sudah berapa menit berlalu? Tugang menundukkan kepalanya dan menjawab dengan jelas, kembali ke Ye Shuai, sudah 3 menit 20 detik. Oh, 3 menit 20 detik. 1 menit 40 detik. Dengarkan hitungan mundur Kevin Ye, hati Lu Guangyao tidak tenang. Meskipun Lu Guangyao dan Kevin Ye tidak akur untuk waktu yang lama, dia jelas tahu bahwa orang di depannya ini benar-benar tak terbantahkan. Dan 5 menit dari waktu ini atau kakak perempuan keluarga Sue di pihak Kevin Ye, jika Sue Changkong tidak dapat tiba pada waktu yang ditentukan, maka dia benar-benar tamat. Di Linhai, apakah itu Istana Emas dan Giok atau Aula Daun Es, itu adalah industri Kevin Ye. Alasan mengapa Sue Changkong memiliki prestasi dan status seperti itu hari ini adalah karena dia dipromosikan oleh Ye Sao. Sekarang, jika Ye Sao mengatakan sepatah kata pun, Sue Changkong akan langsung terpukul ke dasar lembah, dan dia tidak akan pernah bisa berbalik. Bahkan jika lelaki tua Konor Sue muncul secara langsung, dia tidak akan dapat menggunakannya. Memikirkan hal ini, hati Lu Guangyao yang terbakar, dia berdoa agar Sue Changkong segera datang, sambil terbata-bata memohon waktu pada Sue Changkong. Daunnya sedikit. Tuan Sue sekarang menuju ke arah Nancheng. Selain itu, lalu lintasnya tidak terlalu lancar saat ini. Tolong, minta juga Ye Sao untuk memberi Tuan Sue lebih banyak waktu. Mendengarkan kata-kata Lu Guangyao, Kevin Ye sedikit tertegun.
Kemudian dia menoleh untuk melihat Lu Guangyao, membuat Lu Guangyao mundur 2 langkah, menundukkan kepalanya dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Melihat ekspresi Lu Guangyao, Kevin Ye tidak bisa menahan tawa. Guangyao, aku tidak menyangka kamu akan memohon pada Sue Changkong saat ini. Jika kamu tidak menantikan posisinya di langit, apakah kamu akan menghilang? Menghadapi usulan Kevin Ye, Lu Guangyao menjadi buta. Di depan Kevin Ye dan Nindi Sue, Lu Guangyao berlutut di tanah lagi tanpa henti bersujud. Ye Sao Mingjian, aku Lu Guangyao, aku tidak berani memiliki ide ini. Ye Sao Mingjian, Ye Sao Mingjian. Melihat kegugupan Lu Guangyao, Kevin Ye melengkungkan bibirnya dan berkata, baiklah, baiklah, tapi aku hanya bercanda denganmu. Mengapa begitu serius? Bangun. Dengan itu, Kevin Ye menghentikan suaranya lagi, tapi Sin, kamu harus tahu bahwa waktu 5 menit ini tidak ditentukan olehku. Ini adalah ukuran yang ditetapkan oleh kakak perempuan keluarga Sue, karena kata-katanya sudah diucapkan, bahkan jika sulit untuk ditarik kembali. Jelas, kata-kata Kevin Ye adalah petunjuk bagi Lu Guangyao. Lu Guangyao juga cerdas, dan segera menatap wajah Nindi Sue untuk meminta belas kasihan. Tetapi sebelum kata-kata Lu Guangyao keluar, Nindi Sue langsung memotongnya. Sue Changkong, dia bukan orang biasa. Bagi seorang pejuang, 5 menit adalah batas waktu. Jika dia bahkan tidak bisa melakukannya, dia mungkin juga pulang dan menanam sesegera mungkin, dan jangan mempermalukan keluarga Sue di Linhai. Sikap Nindi Sue jelas, dan Lu Guangyao tidak berani berbicara lebih banyak setelah mendengarkan. Pada saat ini, sesosok tubuh dari lantai bawah lapangan tinju berlari kencang, dan kecepatannya seperti terbang. Dengan kedatangan sosok ini, suasana hati Lu Guangyao yang tegang menjadi rileks. Namun saat ini, Kevin Ye mendengus dengan jijik, lalu berkata, aku sudah bersamaku selama 2 tahun. Sudah waktunya baginya untuk kembali dan membangun kembali.